Berikut ini tutorial cara mengatasi GOF yang belum fit, dimana di sini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya. Di sini sudah kita bahas pada video sebelumnya, itu uji validitas. Ada beberapa tahapan dilakukan dalam analisis menggunakan Software Amos, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji EVA, kemudian uji discriminant validity, kemudian selanjutnya uji normalitasnya. Kemudian yang belum kita lakukan di sini yaitu goodness of fit-nya atau GOF, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas GOF atau goodness of fit-nya, kemudian hasil uji hipotesis pada video kita kali ini. Ini merupakan data yang sudah kita uji, yang sudah kita lakukan pengujian pada video sebelumnya. Ini merupakan CFA-nya, uji validitasnya, kemudian diskriminannya yang sudah kita uji, kemudian reliabilitas dan dengan uji contraction reliability-nya yang sudah kita uji sebelumnya dan sudah memenuhi. Kemudian uji EVA yang sudah memenuhi. Kemudian uji validitas dengan discriminant validity, semuanya sudah memenuhi. Kemudian uji normalitasnya untuk univariate sudah memenuhi. Selanjutnya pada video ini membahas GOF, di mana ada Chi-square, ada RMCA-nya, kemudian GFI-nya dan yang lain-lainnya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk pengujian goodness of fit-nya. Langsung saja kita masuk ke Software Amos-nya, di mana dalam Software Amos pada video sebelumnya sudah kita buat diagramnya. Di sini kita tampilkan lagi. Selanjutnya kita masukkan data yang digunakan pada pengujian selanjutnya ini, yang itu goodness of fit-nya. Terlebih dahulu kita buat penamaan pada variabelnya, itu tadi ada X1, kemudian kita ganti F2 menjadi X2, selanjutnya X3, kemudian Y. Oke, sudah kita buat penamaannya tiap-tiap variabel. Selanjutnya kita masukkan atau kita input datanya yang sudah kita simpan di software SPSS, di mana data yang di Excel tadi. Di sini kita simpan di folder Amos, kemudian data oke. Langsung saja kita pilih data oke. Oke, sudah kita pindahkan di software Amos-nya. Selanjutnya data tersebut kita pisah berdasarkan variabel yang digunakan, di mana variabel X1 tadi ada X11, X12 dan X13. Kemudian variabel X2 yaitu X21, X22 dan X23. Kemudian variabel X3 itu X31, X32, kemudian X33. Selanjutnya variabel Y atau variabel dependennya yaitu Y1, Y2 dan Y3. Di sini sudah kita pindahkan berdasarkan variabel yang digunakan. Selanjutnya kita akan tampilkan apa saja hasil yang akan kita peroleh, di mana di sini kita pilih analysis properties, kemudian kita pilih outputnya kita centang semuanya sama dengan video sebelumnya. Selanjutnya di sini langsung saja kita lakukan estimasinya. Untuk estimasi di sini karena kita memerlukan goodness of fit-nya, di sini sudah kita buat coding yang digunakan untuk menampilkan RMCA-nya, Chi-square-nya dan yang lainnya. Standar yang digunakan di goodness of fit dalam analisis SEM, di mana ada Chi-square, probability, RMCA, kemudian CMIN, kemudian GFI, AGFI, TLI, kemudian CFI, IFI, NFI. Selanjutnya kalkulasi estimation-nya kita pilih, kemudian kita proses. Selanjutnya kita simpan dulu di software Amos untuk hasilnya. Kita pilih folder Amos tadi. Oke, sudah berjalan prosesnya. Oke, sudah selesai.
berhasil sama seperti yang video sebelumnya. Selanjutnya kita tampilkan di sini untuk hasil GOF-nya, dimana sudah muncul nilai Chi-square, nilai RMC dan yang lainnya. Kita pindahkan ke Excel untuk kita lakukan analisis apakah sudah memenuhi GOF-nya, dimana nilai Chi-square yang kita peroleh pada data yang kita uji tadi yaitu 218,9, kemudian probability-nya 0,00, kemudian RMC-nya 0,180, kemudian CMIN-nya 4,210, kemudian GFI-nya yaitu GFI-nya 0,794, kemudian AGFI 0,691, kemudian TLI 0,671, kemudian CFI-nya 0,740, kemudian NFI-nya IFI-nya 0,746, NFI-nya 0,691. Dimana kita lihat di sini satu persatu kita bandingkan dengan batas cut off-nya, dimana probability belum memenuhi karena belum lebih besar daripada 0,05. RMCA-nya juga belum memenuhi karena masih lebih besar daripada 0,08. Kemudian CMIN-nya juga belum memenuhi. Kemudian GFI-nya juga belum memenuhi, AGFI juga belum memenuhi, TLI-nya juga belum memenuhi, CFI-nya belum memenuhi, IFI-nya juga belum memenuhi, NFI-nya juga belum memenuhi. Namun secara keseluruhan di sini belum memenuhi. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya sudah ada di beberapa video yang lain, mungkin kita bahas lebih detail aja di video kali ini. Dimana di sini solusi yang paling pas yang kita gunakan, karena variabel kita cukup sedikit ataupun variabel indikatornya sangat sedikit, maka tidak mungkin kita menghilangkan variabel lagi karena sudah kita lakukan penghilangan variabel pada video sebelumnya. Namun kita lihat di sini di modification index di output AMOS-nya, di modification index di sini kita lihat yaitu pada bagian atas X1 dihubungkan dengan X2, kemudian E7 dihubungkan E12, kemudian E6 dihubungkan X1. Jadi ini variabel-variabel yang berhubungan ini harus kita hubungkan di dalam struktur FET-nya, diagramnya harus kita hubungkan bagaimana korelasinya. Merupakan solusi yang kita lakukan untuk mengatasi GOF, di mana tadi kita hubungkan antara, coba kita normalkan lagi, kemudian kita hubungkan antara X1 dengan X2. Kita hubungkan X1 dengan X2. Oke. Kemudian mungkin kalau yang paling besar kita pilih bisa saja memenuhi. Namun di sini untuk mendapatkan GOF yang maksimum kita coba hubungkan semuanya. E7 dengan error 12, kemudian E6 dengan X1, kemudian E5 dengan X3, kemudian E5 dengan E9, kemudian E4 dengan X1, kita hubungkan, kemudian E3 dengan X2, kemudian E3 dengan E4,
kemudian E2 dengan X2, kemudian E2 dengan E11, kita hubungkan. Selanjutnya S1 dengan X2, selanjutnya yang terakhir yaitu S1 dengan E2. Mungkin tidak seluruhnya pun kita hubungkan, bisa saja, namun kali ini kita hubungkan seluruhnya biar kita dapatkan nilai GOF yang memenuhi. Oke, kita runkan kembali kalkulasi estimasinya. Kita pilih. Oke. Oke, sudah kita peroleh hasilnya. Kita klik yang warna merah. Oke, sudah kita peroleh nilai GOF-nya. Dimana di sini coba kita bandingkan hasil sebelumnya dengan sesudah melakukan perbaikan korelasi. Kita peroleh Chi-square-nya 41,798, probabilitasnya 0,393, RMCA-nya 0,021, CMIN-nya 1,045, kemudian GFI-nya 0,937, kemudian AGFI-nya 0,877, kemudian TLI-nya 0,995, kemudian CFI-nya 0,997, kemudian IFI-nya 0,997, kemudian NFI-nya 0,941. Dimana di sini skornya sudah semakin kecil atau lebih kecil dari nilai sebelumnya. Kemudian probabilitasnya sudah memenuhi karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian RMCA-nya juga sudah memenuhi karena lebih kecil daripada 0,08 karena nilainya 0,021. Kemudian CMIN-nya sudah memenuhi karena lebih kecil daripada 0,2, lebih kecil daripada 2. GFI-nya sudah memenuhi. Kemudian AGFI belum memenuhi, kemudian TLI sudah memenuhi, CFI sudah memenuhi, IFI sudah memenuhi, NFI sudah memenuhi. Tinggal AGFI-nya saja yang belum memenuhi, sehingga secara keseluruhan goodness of fit-nya atau GOF-nya sudah memenuhi syarat. Sehingga dapat kita lakukan pengujian selanjutnya, yaitu kita peroleh hasil hipotesis bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Dimana untuk hipotesisnya kita lihat di estimation, di nilai estimationnya yang dilihat dari hubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Kita kopikan ke Excel-nya di bagian hipotesis, dimana alfa yang digunakan yaitu 0,05. Nilai alfa tersebut akan kita bandingkan nilai V-value-nya atau nilai V-nya. Apabila nilai V-nya lebih kecil daripada 0,05 berarti variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Oke, coba kita bandingkan nilai V-value hitung, di mana hubungan antara X1 dengan Y diperoleh nilai V-nya yaitu 0,00. Kemudian nilai V-value atau nilai V hitungnya untuk X1 dengan Y 0,00, X2 dengan Y yaitu 0,045, kemudian X3 dengan Y yaitu 0,681. Jadi apabila nilai V hitungnya lebih kecil daripada 0,05, nilai untuk X2 dengan
Y juga lebih kecil daripada 0,05. Kemudian X3 dengan Y yang ini lebih besar dari 0,05. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, apabila nilai P-hitungnya lebih kecil daripada 0,05 berarti variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Jadi dilihat di sini X1 dengan Y. X1 dengan Y, kita lihat di sini nilainya itu 0,000, berarti X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y-nya. Kemudian X2 dengan Y juga memiliki nilai 0,045 atau lebih kecil daripada 0,05, di mana di sini berarti X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Kemudian X3 dengan Y di sini lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara X3 dengan Y. Sehingga di sini sudah kita peroleh hasil dari hipotesis secara umum. Kemudian di sini tadi ada beberapa pengujian yang sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, baik uji validitas, reliabilitas, kemudian CFA-nya, CV-nya, CR-nya, EVA-nya, diskriminannya, normalitasnya, dan terakhir uji syaratnya itu GOF, kemudian hasilnya yaitu hipotesis.